Hai guys, kalian sedang berada di B-Story. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hampir setiap orang menyukai sebuah permainan, tapi jika permainan itu melibatkan nyawa manusia rasanya ngeri ya. Seperti kisah di film Squid Game, di mana para peserta yang ikut bermain akan memperebutkan sejumlah uang demi memenangkan seluruh permainan. Meski harus mengorbankan nyawa seseorang, bahkan nyawanya sendiri. Namun di film ini, 6 peserta yang ikut games mematikan ini sama sekali nggak tahu jika mereka masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bermain dan mempertaruhkan nyawa mereka. Apakah mereka akan selamat dari jebakan maut dan memenangkan permainan yang mematikan ini? Langsung saja kita simak alur cerita film Escape Room tahun 2019. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut dan selamat menyaksikan. Film ini dibuka dengan menunjukkan beberapa tokoh yang akan memainkan permainan mengerikan ini. Kandidat pertama adalah Zoe, seorang mahasiswi cerdas, kemudian seorang trader kaya raya bernama Jason, selanjutnya seorang karyawan toko bernama Ben. Mereka semua mendapatkan hadiah sebuah kotak di momen Thanksgiving Day. Kotak tersebut dibuka oleh mereka dengan cara dan kreativitas mereka sendiri. Di dalam box kotak misteri itu terdapat tulisan kesempatan untuk lolos. Mereka pun terus berusaha untuk membuka kotak misteri itu bagaimanapun caranya. Kemudian muncul secari kertas dari dalam kotak yang bertuliskan, ini berfungsi sebagai karcis masuk ruang misteri Minos. Jadilah yang pertama lolos dari ruang paling nyata dan memenangkan $10.000. Singkat cerita, Ben, Zoe, dan Jason pergi ke gedung Minos tempat mereka akan memainkan permainan seperti yang ditawarkan di kotak misteri yang mereka dapatkan sebelumnya. Di sana mereka bertemu dengan peserta lainnya. Ada Amanda, seorang veteran perang Irak, sopir truk bernama Mike, dan seorang gamers bernama Danny. Mereka pun akhirnya bertemu di satu ruangan dan masing-masing saling berkenalan. Ada yang datang ke sana karena hadiah uang yang ditawarkan, ada juga yang hanya karena ingin mencoba memainkan permainannya. Ben yang merasa bosan pergi keluar untuk merokok, tapi saat membuka pintu tiba-tiba The doorknob came off. handle pintunya copot. Apakah pintunya rusak? Ternyata nggak rusak guys, permainan telah dimulai di ruangan itu. Danny yang demen banget main game ngerasa permainan ini seru. Danny bilang jika handle pintu yang copot mirip pengatur suhu oven dan kemungkinan perlu nomor kode untuk membukanya. Mereka pun mulai mencari sesuatu yang bisa dijadikan jawaban untuk teka-teki pertama ini. Mike si supir taksi menemukan obeng di dalam sebuah buku, ini bisa menjadi sebuah petunjuk. Kemudian Zoe melihat cover buku yang dipegang Mike bertuliskan Fahrenheit 451. Zoe bergegas menuju handle pintu dan memutar kodenya ke arah angka 451. Dan setelah itu pintu bukannya terbuka, justru plafon ruangan tersebut mendadak jadi alat pemanggang. Mereka seperti di dalam oven. Amanda menganggap apa yang dilakukan Zoe bukanlah solusi melainkan justru membuat mereka dalam masalah. Amanda meminta bantuan kepada customer service di balik ruangan itu. Namun pelayan itu hanya menjawab, silakan duduk, seseorang akan melayanimu. Kalimat yang diucapkan customer service di balik ruangan tersebut selalu sama dengan intonasi dan cara yang sama. Jason menemukan sebuah kunci di dalam mainan bola salju, dan Ben mencoba menarik tabung pemadam kebakaran untuk membuka pintu ruangan itu. Namun ternyata apa yang dilakukan Ben justru membuat jumlah pemanas ruangan di ruangan itu semakin bertambah. Ben pun melemparkan tabung pemadam api tersebut ke lantai, tapi Zoe justru melihat ada kunci dari tabung pemadam api tersebut. Zoe pun mengambil kunci itu dan mencoba membuka sebuah ruangan kecil itu, dan tidak ada seorang customer service di sana, hanya ada sebuah patung dan rekaman berulang-ulang di dalamnya. Kemudian tiba-tiba telepon berdering. Hey, Jason pun mengangkat telepon itu dan mendapati suara rekaman kembali yang mengatakan bahwa mereka harus mengikuti aturan tertulis agar permainan makin seru. Amanda dan lainnya makin panik karena melihat ruangan makin tertutup dan suhu di ruangan makin panas. Mereka mencoba mencari petunjuk untuk bisa keluar dari ruangan itu. Dan Zoe mendapatkan sebuah petunjuk dengan kalimat, Dr. Wattenyu meminta menggunakan alas gelas. Zoe pun bergegas ke arah meja dan mencari tempat alas gelas. Dia pun menemukan alas gelas itu dan menekannya.
ada jalan keluar terbuka muncul dari sebuah lukisan di dinding. Mereka mulai senang karena sedikit ada petunjuk untuk jalan keluar dari ruangan oven tersebut. Perlu beberapa orang untuk menekan semua alas gelas itu agar pintu terbuka. Saat pintu terbuka lebar, Jason pun bergegas masuk ke ventilasi udara di balik lukisan itu dan mendapati pintu jalan keluar. Namun Jason memerlukan obeng untuk membuka pintu itu. Mike bersama obengnya akhirnya pergi menyusul Jason. Tak lama kemudian disusul Amanda. Zoe pun menemukan cara untuk bisa menahan alas gelas tersebut. Zoe segera mengisi beberapa gelas dengan air dan meletakkan di atas alas tersebut. Tentu saja cara yang dilakukan Zoe berhasil. Amanda yang masih di dalam lubang ventilasi terdengar menangis ketakutan. Ternyata Amanda mengingat kembali momen terburuknya saat di Irak. Zoe pun bergegas menyusul Amanda dan menenangkannya. Danny dan Ben masih berada di dalam ruangan oven. Mereka pun mulai mencari cara untuk segera mengisi penuh tiap gelas dengan air. Namun air di dalam galon mulai habis. Untung Ben punya stok minuman di dalam botolnya. Ben pun mengisi gelas terakhir dengan minuman yang dibawanya. Sedikit saja terlambat, tentu saja mereka bakal jadi daging barbeque ya guys. Amanda pun tidak ingin melanjutkan permainan ini, namun Jason dan Danny sepertinya makin tertantang untuk terus melanjutkan permainan ini. Amanda yang mulai panik meminjam ponsel milik Danny untuk menghubungi siapapun yang bisa mengeluarkan dia dari permainan ini. Meski memiliki ponsel sepertinya nggak guna sama sekali karena di gedung ini miskin sinyal. Zoe dan Jason pun terus mencari sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk membuka pintu keluar ruangan berikutnya. Di dalam sebuah tas lusuh, Jason menemukan sebuah kunci. Tapi untuk membuka pintunya selain kunci juga diperlukan beberapa kode dalam bentuk 7 huruf. Mereka pun akhirnya kembali mencari petunjuk untuk menemukan kode 7 huruf tersebut. Mike pun menemukan sebuah petunjuk yang bertuliskan, "Kau akan menjadi sebuah sejarah." Ben pun tiba-tiba terkejut melihat hiasan kepala rusa yang ada di dinding. Sontak saja Ben pun mendadak kembali pada ingatannya yang dulu di saat Ben mengendarai sebuah mobil bersama teman-temannya. Ben dan teman-temannya menyanyikan sebuah lagu tentang rusa bernama Rudolf. Dalam lirik lagu itu terucap kalimat sang rusa Rudolf yang tercatat dalam sejarah. Sesaat setelah menyanyikan lagu itu, Ben dan teman-temannya mengalami kecelakaan. Ben pun mengatakan kepada Jason, kemungkinan kode 7 huruf itu adalah Rudolf. Dan ya, itu benar. Rudolf adalah kode untuk gembok pintu selanjutnya dan pintu pun terbuka. Kini mereka masuk ke tantangan berikutnya. Mereka keluar dari rumah tersebut dan tiba-tiba pintu pun terkunci dari luar secara otomatis. Awalnya mereka sih seneng karena sepertinya permainan selanjutnya adalah meluncur di es. Tapi ternyata bukan. Danny sepertinya sangat menikmati permainan apa selanjutnya. Ia pun mencoba untuk terus berjalan di sekitaran sungai es. Kemudian ia menabrak sesuatu yang ternyata dinding tak terlihat. Danny mencoba memukul-mukul dinding tersebut dan justru yang mereka dapatkan adalah semburan udara es yang membuat mereka makin kedinginan. What is that? Tanpa berlama-lama, mereka pun mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk jalan keluar mereka dari tantangan ini. Jason menemukan sebuah pintu yang terkunci. Tentu saja untuk membuka pintu itu diperlukan sebuah kunci. Sedangkan Amanda, Zoe, dan Danny menemukan sebuah kereta salju. Amanda membuka peti berisi sebuah mantel merah yang bisa mereka gunakan bergantian untuk menghangatkan tubuh. Zoe pun menemukan sebuah petunjuk di dinding kereta yang bertuliskan, "Utara adalah dusta." Di tempat lain, Mike menemukan sebuah alat pancing. Mike perlu naik ke atas pohon untuk bisa meraih alat pancing tersebut. Ben yang sedang berjalan di atas sungai es tersebut tiba-tiba kakinya terperosok ke dalam. Ternyata Ben menginjak sebuah lubang pancing besar. Jason dan Mike pun mencoba untuk mulai memancing sesuatu di lubang pancing besar tersebut. Zoe pun mulai mencari petunjuk lain lewat kompas yang ia gunakan, sembari memecahkan kalimat petunjuk yang ada di kapal salju. Di saat Zoe menggunakan kompasnya yang menemukan patung serigala yang sebelumnya tempat ini ditemukan Mike saat mendapatkan alat pancing. Zoe memasukkan tangannya ke dalam mulut patung dan berhasil mendapatkan petunjuk baru, yaitu sebuah magnet. Zoe bergegas menghampiri teman-temannya dan menggunakan magnet tersebut seperti umpan pancing. Mereka pun akhirnya mendapati sebuah peti es yang di dalamnya terdapat sebuah kunci.
Untuk mendapatkan kunci itu mereka memerlukan sesuatu untuk memecahkannya. Mereka meminta Ben untuk meminjamkan korek api miliknya. Tapi tingkah Ben yang gak peduli dengan situasi melemparkan korek apinya ke tengah sungai es itu. Danny yang mencoba mengambil korek tersebut justru masuk terperosok ke dalam air. Mereka semua mulai panik saat Danny terbawa arus air es di dalam sungai itu. Dan Danny pun tewas di dalam sungai. Mereka mulai menyadari bahwa permainan ini penuh jebakan yang bisa membunuh mereka. Mereka pun akhirnya saling bertukar panas tubuh lewat tangan mereka untuk mencairkan es. Di tengah-tengah usaha mereka mencairkan balok es tersebut, Jason mengingat sebuah kejadian masa lalunya, di mana ia dan temannya survive dari situasi seperti ini. Singkat cerita, es pun mencair, kunci pun akhirnya mereka dapatkan. Jason dan yang lainnya bergegas pergi menuju pintu jalan keluar. Namun di saat mereka membuka kunci, pintu jalan keluar yang terbuka ternyata ada di seberang. Mereka pun berlari menuju pintu tersebut dan tiba-tiba lantai es mendadak pecah berkeping-keping. Sedikit saja mereka terlambat mungkin akan bernasib sama seperti Danny. Dan mereka pun mulai memasuki tantangan berikutnya. Untuk tantangan berikutnya, mereka masuk ke dalam sebuah ruangan seperti bar, namun posisinya terbalik, dan mereka harus memecahkan kode yang ada bersama-sama. Ruangan itu terasa seperti di dalam lift. Musik lift dimainkan dan ruangan tersebut terasa membawa mereka naik ke atas. Tak lama itu suara telepon berdering. Mike mengangkat telepon itu, tapi hanya ada suara aneh yang membuat telinga mereka sakit. Mike melihat ke arah meja biliar dan menemukan bola nomor 8 tidak ada. Mike pun mencoba mencari bola nomor 8 tersebut, namun di saat Mike berjalan tiba-tiba saja sebagian lantai ruangan itu runtuh dan jatuh ke bawah dasar. Mengerikan sekali karena ruangan ini benar-benar seperti di dalam lift. Mereka pun akhirnya berusaha menjauhi lantai dan menghindari lantai dengan tetap berada di pinggir ruangan. Amanda mencoba mencari petunjuk di bagian atas ruangan ini. Kemudian Amanda pun menemukan sebuah brankas dan memerlukan kode 4 angka untuk membukanya. Zoe melihat sebuah puzzle geser raksasa yang menempel di dinding. Zoe pun mencoba untuk sampai di puzzle tersebut. Zoe berhasil memainkan puzzle besar tersebut dan mencoba untuk pindah posisi. Tiba-tiba Zoe jatuh ke bawah dan tak sadarkan diri. Di saat tak sadarkan diri, Zoe mulai mengingat momen di mana saat ia mengalami kecelakaan pesawat bersama ibunya. Di saat kecelakaan pesawat itu, posisi Zoe sama seperti kejadian di ruangan ini. Mereka terbalik. Zoe mulai sadar dengan cepat tanggap menemukan kode brankas yang sebenarnya. Semula mereka membuat kode itu dengan angka 6810, kini mereka balikkan sesuai desain ruangan ini menjadi 0186 dan brankas pun akhirnya terbuka. Di dalam brankas ternyata terdapat handle pintu yang bentuknya seperti bola biliar. Amanda pun bergegas pergi menemui teman-temannya, namun karena medan yang sulit ditempuh, Amanda pun menjatuhkan bola biliar itu ke bawah. Beruntungnya bola masih menyentuh satu-satunya lantai tersisa yang ada di ruangan itu. Tanpa berpikir panjang, Amanda pun turun menjemput sang bola biliar. Amanda pun mendapatkan bola tersebut kemudian melemparkan bola ke arah Jason. Namun sangat disayangkan, di saat bersamaan lantai terakhir pun runtuh. Amanda hanya bisa meraih gagang telepon saja. Seberapapun usaha Amanda untuk bisa sampai ke teman-temannya, tidak ada jalan keluar dan Amanda pun menyerah. Zoe yang melihat Amanda jatuh ke bawah pun merasa syok. Jason pun tak mau membuang waktu dan segera membuka pintu dengan handle yang telah diberikan Amanda. Mereka sekarang di stage berikutnya. Permainan ini berlatar di sebuah bangsal rumah sakit dengan 6 kamar tidur. Begitu Jason, Mike, dan Zoe mendekati kamar tidur tersebut, mereka baru menyadari itu adalah kamar tidur mereka di saat mereka dirawat atas hal buruk yang menimpa mereka di masa lalu. Zoe bergegas ke arah kamar tidur milik Amanda. Ternyata Amanda adalah satu-satunya yang selamat dari ledakan bom di Irak saat Amanda dan rekan-rekannya berperang di sana. Kemudian Zoe mengatakan bahwa ia juga penyintas dari kecelakaan pesawat. Dia satu-satunya yang berhasil selamat dari kecelakaan maut itu saat hendak pergi berlibur ke Vietnam bersama ibunya. Perlu 1 minggu orang-orang bisa menemukan dirinya. Kemudian Jason pun menceritakan kisahnya saat itu dia berpergian dengan temannya menggunakan boot. Namun ada gelombang besar yang menghantam boot mereka dan boot mereka pun terbalik.
Akhirnya Jason dan temannya mencoba bertahan di lambung bot dengan suhu dingin saat itu dan kondisi tubuh yang basah. Hanya ada satu jaket saja yang bisa mereka gunakan secara bergantian untuk bertahan. Namun teman Jason mengalami hipotermia yang membuat temannya tersebut jadi agresif dan kebingungan. Karena hal itulah yang membuat teman Jason memilih untuk menceburkan diri ke sungai dingin dan berenang. 2 hari kemudian penjaga pantai hanya menemukan Jason seorang dan dia pun selamat. Ben pun mengalami kejadian yang sama dengan Zoe dan Jason. Ben saat itu sangat senang karena dibelikan mobil untuk pertama kalinya. Ben yang tengah mabuk mengajak teman-temannya untuk pergi bersamanya. Namun naas mobil Ben mengalami kecelakaan. Semua temannya tewas dan hanya Ben sendiri yang selamat dari kecelakaan tersebut. Dan Mike pernah mengalami kecelakaan kerja di pertambangan Virginia bersama adik dan teman-temannya. Saat bekerja tiba-tiba tambang pun ambruk. Dia dan adiknya terjebak bersebelahan. Walau Mike tidak bisa bergerak dan melihat adiknya, namun dia bisa mendengar suara adiknya yang sekarat. Dan saat kru penyelamat tiba, hanya Mike seorang yang selamat, sedangkan adik dan teman-temannya tewas. Kemudian Zoe mencari tahu apa yang terjadi pada Danny di masa lalu. Ternyata Danny selamat dari kebocoran gas di rumahnya yang menewaskan semua anggota keluarganya dan hanya dia yang selamat. Zoe dan Jason menyadari bahwa mereka memiliki persamaan di masa lalu. Si pembuat permainan ini sangat paham detail kehidupan mereka dan mengumpulkan mereka untuk membuat mereka jadi yang bernasib terbaik dari nasib baik mereka sebelumnya. Di tengah pembicaraan mereka muncullah sebuah layar yang mengatakan waktu mereka hanya 5 menit. Lebih dari 5 menit akan ada gas yang disebarkan di ruangan tersebut dan ini akan menewaskan mereka semua. Jason, Ben, dan Mike mencoba untuk mencari sebuah petunjuk dari hasil ronsen mereka. Setelah mereka gabungkan petunjuk pun ditemukan. Petunjuk mengarah pada mesin EKG. Mereka pun mencari mesin EKG. Mesin ini adalah mesin yang digunakan untuk melihat detak jantung seseorang. Di saat mereka tengah sibuk mencari petunjuk jalan keluar, Zoe justru memberontak dari permainan ini. Zoe mulai menghancurkan semua CCTV yang ada di ruangan tersebut, dan Ben yang mencoba menenangkan Zoe sepertinya tidak berhasil. Zoe tetap dengan pemikirannya bahwa mereka harus melawan permainan ini. Di sisi lain, Jason dan Mike mencoba untuk terus menghasilkan detakan yang kuat. Mike pun memiliki detakan jantung yang kuat namun masih kurang. Jason pun akhirnya menggunakan alat bantu kejut jantung kepada Mike untuk menghasilkan detak jantung yang lebih kuat. Namun ternyata hasilnya tetap gagal dan pintu pun tidak terbuka. Apa yang dilakukan Jason ternyata membuat Mike tewas. Waktu 5 menit pun berakhir, gas beracun dinyalakan. Akhirnya Jason berpikir apakah mesin EKG meminta detak jantung yang tinggi atau justru yang rendah. Akhirnya Jason mencoba menghirup gas tersebut dan menghasilkan detak jantung yang sangat rendah. Misi pun berhasil dan pintu pun terbuka. Ben terus mencoba untuk membuat Mike kembali hidup namun Ben tidak bisa melakukan apapun. Jason akhirnya bergegas meninggalkan ruangan tersebut setelah pintu terbuka. Ben pun mengajak Zoe untuk segera keluar dari ruangan tersebut namun Zoe menolak dan meminta Ben untuk segera keluar dari ruangan itu. Zoe pun akhirnya terkurung di ruangan itu bersama Mike yang telah tewas. Ben dan Jason akhirnya memasuki stage selanjutnya. Ben menyalahkan Jason atas apa yang telah ia perbuat terhadap Mike. Karena sudah jelas-jelas Jason adalah tipe orang yang sangat egois. Apapun akan dia lakukan asalkan dia bisa selamat meski harus mengorbankan temannya. Di saat itulah Ben yakin bahwa Jason pasti telah membunuh temannya untuk menyelamatkan dirinya saat Jason mengalami kecelakaan bot. Perdebatan mereka pun berakhir setelah mereka memulai permainan selanjutnya. Jason dan Ben menemukan jalan keluar, namun ternyata di saat mereka akan keluar, mereka menyentuh sesuatu yang membuat mereka jadi orang linglung, pusing, dan berhalusinasi. Tepat di pintu jalan keluar tertulis "Silahkan pergi, tapi kami sarankan untuk mencari obat penawarnya lebih dulu." Jason dan Ben pun mencari obat penawarnya. Namun Ben yang menemukan lebih dulu karena obat penawarnya hanya satu, maka mereka pun berebut untuk mendapatkannya. Jason dan Ben saling menyerang, tapi kali ini Jason tidak beruntung. Jason pun tewas setelah Ben mendorongnya. Ben pun mendapatkan obat penawar yang membuat ia kembali sadar seperti semula. Zoe yang diduga telah tewas ternyata masih hidup. 2 petugas yang masuk untuk memeriksa jasad para peserta dan akan membuangnya justru dapat hantaman dari Zoe. Kedua petugas itu pun tak sadarkan diri. Zoe keluar dari ruangan itu bersama sebuah pistol yang tergeletak di lantai. Zoe pun tak ingin membuang-buang waktu, ia lantas segera pergi dari ruangan itu dan mencari jalan keluar. Ben yang berhasil sebagai pemenang permainan menuju jalan keluar. Namun tak disangka, dia bertemu dengan sang pembuat permainan gila ini.
Orang tersebut mengatakan kepada Ben bahwa ia membuat permainan itu atas dasar permintaan kliennya untuk membuat permainan yang menarik, di mana manusia sungguhanlah yang akan memainkan permainan ini guna untuk mengetahui cara manusia itu bertahan hidup. Yang menang adalah orang paling beruntung di antara orang yang beruntung lainnya. Dan yang mengejutkan adalah bahwa faktanya mereka bukanlah peserta pertama. Sebelumnya mereka sudah melakukan hal ini kepada peserta-peserta lainnya. Ben mengira ia akan mendapatkan hadiahnya, namun dalang psikopat tersebut justru akan membunuh Ben. Beruntungnya, Zui datang di waktu yang tepat. Dalang psikopat itu pun akhirnya tewas disambar peluru dari pistol yang dibawa Zui. Ben dan Zui pun tak ingin membuang-buang waktu mereka berdua. Mereka akhirnya bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Ben yang terluka cukup lumayan parah dirawat di rumah sakit. Zui memberikan keterangan kepada polisi apa yang telah terjadi kepada mereka. Polisi pun meminta Zui untuk datang ke TKP. Akan tetapi sesampainya di TKP tempat itu jadi berbeda dan polisi pun tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Zui. Zui menemukan sebuah petunjuk baru yang ada di dinding bahwa nama Dr. Wotan Yu yang sering disebut dalam permainan ini berasal dari kata no way out. 6 bulan kemudian, Ben yang mulai melupakan hal buruk yang terjadi selama permainan gila tersebut bertemu dengan Zui. Zui yang mulai mencari tahu siapa saja dalang di balik perusahaan Minos pembuat permainan gila ini sedikit mendapatkan titik temu. Dia pun mengajak Ben untuk menguak perusahaan Minos ini. Di sisi lain, perusahaan Minos merasa tidak terima karena ada 2 peserta yang lolos dari permainan mereka. Mereka pun akhirnya mencoba untuk membuat rekayasa pembunuhan Zui, bahkan akan membuat Zui masuk kembali ke dalam permainan mereka. Dari akhir film ini, kita sudah tahu akan ada sequel untuk permainan selanjutnya, dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah simak alur cerita film ini hanya di B-Story. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya dan tunggu alur cerita film selanjutnya. Mimin pamit undur diri dan bye!